Stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next star. Halo semua, bertemu lagi dengan aku Rick Wangga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, jadi pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari sebuah drama atau TV series Jepang yang berjudul Kamen Teacher. Sebuah live action yang dirilis pada tahun 2013 dan merupakan adaptasi langsung dari sebuah manga Jepang, karya dari seorang bernama Toru Fujisawa. Jadi series kali ini berfokus dalam menceritakan kisah seorang guru yang mendapatkan tugas untuk menjadi seorang wali kelas di sebuah sekolah di Jepang dengan mayoritas murid layaknya berandalan. Di drama ini juga banyak para pemain-pemain yang mungkin kalian tidak asing lagi, seperti Goki Maeda yang pernah menjadi Todoroki di film High and Low. Ada juga Sentaro Yanagi yang pernah bermain di High and Low sebagai anggota dari White Rascal. Dia juga pernah bermain di Crow Zero. Dan masih banyak lagi pemain yang sering main di drama ataupun di film-film Jepang. Oke, tak usah lama-lama, mari kita simak video ini sampai habis. Scene dimulai dengan menampilkan beberapa murid perempuan yang tengah disandera oleh sekelompok siswa di sebuah gedung kosong. Namun tak lama kemudian seorang pria bertopeng datang dan berusaha untuk menyelamatkan ketiga murid perempuan itu dari kenakalan kelompok siswa tersebut. Pria bertopeng itu menghajar satu persatu anggota dari kelompok gangster siswa itu, dan dari sini film pun dimulai. Pria ini bernama Araki Gauta. Dia adalah salah satu dari beberapa guru khusus yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk mengatasi masalah kekurangan akhlak pada setiap murid yang ada di sekolah. Di hari pertamanya menjadi seorang guru di sekolah itu, Gauta bertemu dengan salah satu dewan guru lainnya yang bernama Miki Ichimura. Seperti layaknya anggota baru, Gauta diperkenalkan oleh wakil kepala sekolah sebagai guru baru sekaligus pengganti guru lama bernama Kwon untuk menjadi wali kelas 2C di sekolah tersebut. Kemudian Gauta juga terlihat diantar oleh Ichimura menuju kelas 2C itu. Di sana Ichimura mengatakan bahwa kelas 2C ini adalah kelas khusus untuk murid-murid berandalan yang tidak ada akhlaknya. Mendengar hal tersebut, Gauta justru terlihat semakin bersemangat untuk menjadi wali kelas mereka. Ichimura yang terkejut itu pun hanya bisa meminta Gauta untuk berhati-hati dalam menjadi guru bagi murid-murid brutal seperti mereka. Gauta juga sangat antusias dalam memperkenalkan siapa dirinya yang sekarang akan menjadi wali kelas dari murid-murid itu. Di sana dia juga berusaha untuk menarik perhatian mereka dengan membagikan sebuah kertas formulir perkenalan kepada setiap murid yang ada di dalam kelas tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Gauta mendapatkan beberapa pukulan dari seorang murid laki-laki bernama Kotaro yang tidak senang dengan keberadaan Gauta di kelas tersebut. Namun Gauta terlihat sangat bersemangat dan kembali berusaha untuk lebih dekat dengan Kotaro. Gauta juga kembali mendapatkan pukulan keras dari seorang murid bernama Takehara Kinzo hingga terlempar keluar dari jendela kelas. Akan tetapi lagi-lagi Gauta tetap tersenyum kepada mereka, walaupun akhirnya Gauta harus terjatuh pingsan akibat pukulan keras yang diterima dari Takehara. Setelah mengalami pingsan dalam waktu yang lama, akhirnya Gauta kembali terbangun dan langsung mengatakan bahwa dia sangat ingin mengenal lebih dekat dengan murid-muridnya. Namun Ichimura justru menyarankan Gauta untuk tidak melakukan hal tersebut, karena itu akan membuat Gauta mendapatkan masalah dengan muridnya. Ichimura juga menjelaskan bahwa di sekolah tersebut, Dewan Guru sangatlah meminimalisir interaksi mereka dengan para murid, walaupun tengah berada di dalam kelas. Ichimura juga menambahkan kalau murid-murid di kelas 2C yang saat ini adalah menjadi anak buah Gauta adalah murid-murid paling nakal di sekolah tersebut. Ichimura juga menceritakan tentang sejarah guru Kwon yang terlibat dalam kekerasan dengan murid-muridnya dan akhirnya membuatnya gila. Kemudian scene berlanjut pada Gauta yang berusaha untuk menghentikan perkelahian antara kedua orang muridnya. Diketahui kedua murid tersebut berkelahi karena mereka tengah memperebutkan uang sebesar 100 yen. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan Gauta telah membuat salah satu di antara mereka kehilangan uang sebesar 100 yen itu. Tak lama kemudian datanglah seorang murid perempuan yang bernama Kanako Kondo. Di sana Kondo menjelaskan bahwa mereka yang berkelahi itu adalah dua orang yang bersahabat yang mendapatkan iming-iming sejumlah uang dari murid yang bernama Ogami yang memiliki julukan sebagai Bon. Ogami mendapatkan julukan itu karena dia adalah anak dari keluarga yang kaya, yang dengan mudah mendapatkan kekuasaan dengan uang tersebut.
Kondo juga memberitahukan Gauta tentang 4 orang siswa yang mendapatkan julukan sebagai M4 di sekolah itu. Yang pertama adalah seorang murid bernama Ogami sebagai julukan Money Man, yaitu orang yang memanipulasi segala sesuatu menggunakan uangnya. Kemudian ada Kotaro dengan julukan sebagai Madman, yaitu orang yang tidak bisa ditebak kapan kemarahannya. Setelah itu juga ada Ryota yang mendapatkan julukan sebagai Iceman, orang yang tidak mengekspresikan emosinya atau mempunyai sifat yang dingin. Dan yang terakhir ada Shishimaru yang juga ahli dalam memanipulasi pihak musuhnya. Namun di antara keempat tersebut ada satu orang murid lagi yang lebih tinggi dari kehebatan mereka. Dia adalah Takehara Kinzo, murid yang mendapatkan julukan sebagai murid terkuat di sekolah tersebut. Kondo juga mengatakan bahwa Ogami atau Bon sebenarnya adalah murid yang paling lemah. Dia berhasil menjadi salah satu dari M4 karena kekayaannya. Bon juga terbiasa mengadu domba kedua sahabat untuk berkelahi dengan menawarkan kepada mereka dengan sejumlah uang. Kemudian scene kembali berlanjut pada Gauta yang bertemu dengan Bon. Di sana Gauta meminta Bon untuk tidak menghamburkan uangnya dan berhenti untuk mengadu domba persahabatan murid-murid lainnya dengan uang. Akan tetapi Bon justru mengatakan bahwa dia sangat senang ketika melihat kedua orang sahabatnya yang saling satu pukul satu sama lain dengan sejumlah uang yang dimilikinya. Bon juga menambahkan bahwa persahabatan antara dua orang teman tersebut akan hancur dengan mudah ketika mendapatkan tawaran uang sebesar 100 yen. Karena merasa tidak nyaman dengan kehadiran Gauta, akhirnya Bon pun meninggalkan Gauta di tempat tersebut. Di malam harinya Gauta terlihat pergi ke sebuah kafe milik seorang pria bernama Tobi Kobayashi. Di sana Gauta menceritakan tentang pekerjaan barunya kepada Kobayashi. Namun Gauta merasa bahwa dia belum bisa merubah dirinya sepenuhnya dan kembali mengingat masa lalunya bersama anak dari Kobayashi. Mendengar hal itu, Kobayashi justru mengatakan bahwa kejadian itu bukanlah salah dari Gauta, melainkan itu memang mutlak kesalahan dari anaknya sendiri yang memilih salah pergaulan. Di sana Kobayashi mengatakan bahwa dia mempunyai hadiah untuk Gauta berupa sebuah sepeda motor yang telah dibuatnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Kobayashi juga mengatakan bahwa Gauta akan kembali bersinar dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Di keesokan harinya Gauta terlihat mendapatkan informasi dari Kondo tentang kompetisi pertarungan antar murid sampai mati yang akan diselenggarakan oleh Bon. Di sana Bon berjanji akan memberikan sebuah hadiah sebesar 1 juta yen untuk siapapun yang berhasil memenangkan pertarungan dalam kompetisi itu. Setelah mendengar hal tersebut, Gauta langsung berlari menuju ke ruangan perpustakaan sekolah dan masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia untuk mengambil pakaian dan topeng miliknya. Gauta juga menggunakan motor hadiah dari Kobayashi dalam menjalankan misi kali ini untuk menghentikan kompetisi pertarungan antar murid tersebut. Gauta juga berhasil mengalahkan seluruh peserta kompetisi pertarungan itu dan menyatakan bahwa dirinya adalah guru yang bertopeng. Jadi guru bertopeng ini adalah salah satu program pemerintah Jepang untuk merubah keadaan murid-murid di sekolah yang gak ada akhlak. Kemudian scene berlanjut pada Ogami yang mengabarkan tentang kedatangan guru bertopeng kepada teman-temannya. Kotaro yang mendengar hal itu pun terlihat sangat marah, hingga akhirnya meminta Ogami untuk segera menyingkirkan guru bertopeng tersebut dari sekolah mereka. Kotaro juga mengancam akan mengeluarkan Ogami dari gengnya jika Ogami tidak berhasil mendapatkan topeng milik guru tersebut. Sementara itu Gauta terlihat berusaha untuk mencari informasi tentang Ogami atau Bon kepada wali kelas lamanya yang bernama Ayumi Honda. Namun sayangnya Ayumi terlihat menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Gauta dan pergi meninggalkannya begitu saja. Ichimura yang melihat sikap dingin dari Ayumi itu akhirnya memutuskan untuk menceritakan masa lalu Ayumi kepada Gauta. Di sana Ichimura mengatakan bahwa dulu Ayumi mempunyai seorang murid bernama Sotashi Imai yang berniat untuk melakukan bunuh diri karena tidak kuat menghadapi bullying dari teman-temannya. Sampai akhirnya Ayumi yang kala itu menjadi penanggung jawab atas kejadian tersebut, memutuskan untuk tidak pernah menjadi wali kelas hingga saat ini. Ichimura juga menambahkan bahwa Satoshi Imai adalah teman lama dari Ogami atau yang lebih sering kita sebut sebagai Bon.
Setelah mendengar hal itu, Gauta terlihat mulai mengerti alasan dari sikap Bon selama ini dan memutuskan untuk membantunya. Sementara itu di sisi lain terlihat Satoshi Imai yang tengah jalan-jalan di sebuah taman kota dengan menggunakan kursi rodanya. Di sana Satoshi melihat dua orang sahabat yang sangat bahagia yang membuatnya kembali membayangkan tentang persahabatannya dengan Bon. Hingga tiba-tiba Gauta pun menghampirinya. Kemudian scene berpindah pada Bon yang bertemu dengan Shishimaru. Shishimaru memberikan sebuah ide kepada Bon agar dia bisa menjebak guru bertopeng dan mengalahkannya. Shishimura juga meminta Bon untuk kembali membuat sebuah kompetisi pertarungan dengan menaikkan hadiahnya sebesar 5 juta yen. Di keesokan harinya terlihat seluruh anak berandalan sekolah yang kembali berkumpul untuk merebutkan hadiah sebesar 5 juta yen dari Bon tersebut. Dan pada akhirnya jebakan Ogami itu berjalan dengan baik karena tiba-tiba guru bertopeng kembali muncul untuk membubarkan kompetisi tersebut. Guru bertopeng yang tidak lain adalah Gauta itu melawan semua peserta kompetisi itu, namun tidak dengan memukul mereka sedikit pun. Guru bertopeng tersebut akan benar-benar serius dalam bertarung saat melawan dua preman bayaran Bon. Setelah berhasil membubarkan seluruh peserta dan kedua preman dari kompetisi tersebut, guru bertopeng memberikan sebuah kejutan kepada Bon. Guru bertopeng itu menghadirkan Satoshi Imai yang merupakan sahabat lamanya. Dan pada akhirnya Satoshi berhasil menyadarkan Bon dari perbuatannya yang salah. Karena Bon gagal menjalankan misinya untuk mengalahkan guru bertopeng, Kotaro terlihat sangat marah dan menghajar Bon. Namun tiba-tiba Kaigo Kusanagi datang dan mengatakan bahwa Kotaro lah yang sebenarnya takut dengan kehadiran guru bertopeng itu. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya Kotaro memutuskan untuk turun tangan dan mengalahkan guru bertopeng sendirian. Selanjutnya scene berpindah pada Shishimaru yang mengabarkan tentang rencana Kotaro untuk mengalahkan guru bertopeng kepada Takehara Kinzu. Shishimaru juga menambahkan jika Kotaro dan pengikutnya berhasil mengalahkan guru bertopeng, bukan tidak mungkin mereka juga akan mengincar keberadaan Takehara Kinzu. Sementara itu di sisi lain seluruh pengikut Kotaro terlihat mulai melakukan aksinya dengan membuat kekacauan di seluruh bagian sekolah termasuk di ruang dewan guru sekolah. Gauta yang melihat kekacauan itu akhirnya kembali pergi ke ruang rahasia yang ada di perpustakaan sekolah untuk mengambil pakaian dan topeng legendarisnya. Gauta yang telah berubah menjadi guru bertopeng itu pun kembali bertarung melawan murid-murid tersebut. Dan tetap menggunakan caranya yang hanya menahan dan tidak memukul mereka sedikit pun. Kotaro yang sangat kesal kepada pengikutnya itu justru menghajar mereka dan kembali meminta mereka untuk menghabisi guru bertopeng yang selama ini telah merusak rencananya. Di keesokan harinya scene berlanjut pada pengikut Kotaro yang akan melakukan kudeta. Mereka melakukan hal tersebut karena merasa sudah tidak tahan dengan sikap Kotaro yang bertindak seenaknya. Kotaro yang melihat hal itu pun tidak banyak bicara dan langsung menghajar habis-habisan mantan anak buahnya itu. Namun tiba-tiba Takehara datang dan menghina perbuatan kotor Kotaro terhadap para pengikutnya itu. Setelah mendengar hal tersebut, perseteruan antara Kotaro dan Takehara pun kembali tak terelakkan. Tak lama kemudian Gauta dan Ichimura pun juga muncul untuk melerai perseteruan antara Kotaro dengan Takehara tersebut. Kemudian scene berlanjut pada Bon yang menjelaskan tentang rencana Kotaro kepada Gauta. Dia mengatakan bahwa selama ini Kotaro menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menekan dan menggerakkan murid-murid lainnya. Bon juga menambahkan bahwa semua rencana Kotaro itu menjadi berantakan setelah kedatangan guru bertopeng di sekolah mereka. Akhirnya Kotaro dan kedua pengikutnya itu memutuskan untuk menyandera Ichimura di sebuah lapangan olahraga milik sekolah mereka. Di sana Kotaro bermaksud menjadikan Ichimura sebagai umpan untuk menghadirkan guru bertopeng di hadapannya. Tak lama kemudian guru bertopeng itu pun akhirnya muncul untuk menyelamatkan Ichimura. Kotaro yang melihat hal itu pun langsung memerintahkan kedua pengikutnya untuk menghadapi guru bertopeng tersebut.
Namun sayangnya kedua pengikut Kotaro itu tidak mampu menghadapi kekuatan guru bertopeng yang hanya menepis dan tidak memukul mereka sedikit pun. Dan pada akhirnya Kotaro memutuskan untuk menghadapi guru bertopeng tersebut dengan tangannya sendiri. Akan tetapi kemampuan Kotaro ternyata masih sangatlah jauh untuk bisa menghadapi kekuatan guru bertopeng. Kotaro juga terlihat mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bisa mengalahkan guru bertopeng itu. Namun lagi-lagi guru bertopeng berhasil mengatasi serangan Kotaro itu dengan mudah. Guru bertopeng itu juga mengatakan bahwa kekuatan bukanlah hal yang tepat untuk bisa menggerakkan seseorang. Dan akhirnya guru bertopeng itu pun pergi meninggalkan Kotaro dan yang lainnya. Oke guys, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika kalian setuju untuk pembahasan episode-episode selanjutnya, silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah. Oke, dari kedua episode kali ini aku dapat simpulkan bahwa kekerasan dan ancaman itu bukanlah hal yang tepat bagi seorang pemimpin untuk bisa menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.